Sekarang kita lihat bacaan firman, yaitu 1 Timotius pasal 6 ayat 11. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, yaitu dosa, kejahatan, kemalasan, kedengkian, perpecahan, perkelahian, dan semuanya. Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, dan kejarlah kelembutan. Kata-kata itu kejarlah, saudara, keadilan, koma ibadah, koma kesetiaan, koma kasih, koma saudara kesabaran, dan kelemah lembutan. Ada berapa? Yaitu keadilan 1, ibadah 2, 3 kesetiaan, 4 kasih, 5 sabar, 6 kelembutan. Itu ada dalam ibadah. Dalam ibadah kita bisa adil, kita bisa kasih, bisa setia, dan kita murah hati, kita lemah lembut. Saudara, luar biasa sekali. Sehingga kita di dalam kehidupan kita itu harus mengejar keadilan, mengejar ibadah, mengejar kesetiaan, mengejar kesabaran, mengejar kelemah lembutan. Saudara, kita harus mengejar semuanya itu. Jangan sampai, saudara, yaitu kita juga belajar untuk hidup di dalam ibadah itu sendiri. Jangan sampai ibadah kita ini, saudara, tidak terlihat di mata Allah. Hanya terlihat di mata manusia. Yaitu kalau kita di rumah kita berdoa, baca firman. Tapi Tuhan melihat di rumahnya kok nggak ada anakku di mana ini. Walaupun di rumah dia berdoa, walaupun di rumah dia membaca firman Allah. Namun Tuhan ingin supaya rumahnya dikunjungi, saudara. Sama seperti kalau kita melihat orang tua. Ketika anak-anaknya sudah besar, diberikan rumah lah. Karena dia menikah punya anak. Tetapi dia menunggu setiap minggu sekali. Anak-anaknya datang sama cucu-cucunya, makan-makan bersama. Walaupun mungkin orang tua ini pergi ke rumah anaknya, mungkin hari tertentu. Namun saudara, orang tua itu ingin supaya anak-anaknya itu pergi ke rumahnya dia. Rumah yang lama, rumah penuh kenangan, rumah penuh dengan kasih, rumah di mana dia dibesarkan, rumah di mana bersama dengan bapaknya. Itulah gereja Tuhan. Gereja Tuhan, saudara. Mungkin kita di dunia ini dengan orang tua kita, mungkin dengan keluarga kita kurang cocok. Mungkin orang tua kita sudah meninggal, punya rumah kenangan. Kita kadang-kadang ke rumah itu kita ingat masa kecil kita, bagaimana dirangkul orang tua, bagaimana orang tua menyuapi makanan, bagaimana kita bermain-main, bagaimana dan sebagainya. Itulah sebabnya Tuhan, saudara, dia tidak pernah mati seperti orang tua kita. Sehingga gereja di mana dia bentuk tidak boleh, saudara, kita tutup. Mungkin kalau masalah izin, masalah apa itu oke, tetapi tetap jemaat itu ada. Gitu. Hanya mungkin gedung berubah, tetapi Allah itu di situ rumahnya. Gitu. Yaitu jemaat itu semua sama. Jangan sampai jemaatnya saudara keluar satu, ganti satu. Yang senior sudah merasa, aku sudah tua. Justru pada saat kita tua, tubuh kita lemah. Iman kita tidak ikut lemah, harus semakin kuat. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu pendiri gereja ini, teman-teman semuanya, ayo dalam usia 60 lebih yang sudah situasi sulit bagi kita umur 60. Ayo kita pergi ke gereja. Walaupun mungkin kita tidak bisa 2 jam, datanglah 1 jam. Mungkin waktu doa berkat selesai, pulanglah lebih dahulu sebelum orang-orang berkumpul. Mungkin datangnya agak pagian atau terlambat, waktu orang-orang sudah duduk, kita duduk supaya tidak gesekan kalau kita takut dengan hal itu. Kenapa? Karena iman kita semakin kuat. Walaupun tubuh kita lemah, gampang terserang penyakit, namun iman kita semakin kuat. Walaupun kita takut terserang penyakit, namun kerinduan kita kepada Tuhan tidak bisa terbendung. Tidak bisa dicukupi dengan cuma online, tidak bisa dicukupi dengan media, saudara. Tetapi kita rindu dekat dengan Tuhan. Walaupun mungkin gedung itu biasa, rumah kita lebih mewah, namun di situ, saudara, ada hadirat Tuhan. Sama dengan rumah orang tua kita dulu, mungkin orang menjadi kuno. Rumah itu tidak sebaik rumah kita sekarang. Namun rumah itu rumah kenangan, rumah memori, rumah penuh dengan kasih, dengan kesabaran, dengan keadilan, kesetiaan, dan kelembutan. Tuhan ingin supaya seperti itu. Kita lihat terus, yaitu 1 Timotius 6 ayat 5. Ini yang kadang-kadang menimbulkan masalah di gereja. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, ini
orang-orang cekcok di gereja, ini melemahkan gereja. Kenapa? Orang datang di gereja tidak mencari Tuhan, tidak rindu sama Tuhan, tetapi sudah kehilangan kebenaran. Tidak mencari janji Tuhan, tetapi mencari mangsa, mencari keuntungan, kenikmatan hidup. Saudara, kalau kenikmatan hidup, saudara bisa ke karaoke, nyanyi sepuasnya, bayar mahal, minum enak. Tapi di gereja tidak. Kita tidak boleh mencari kepuasan duniawi. Di gereja itu kepuasan batinnya. Kalau kita bisa menolong orang, bisa memperhatikan orang, kita bisa mengalah, kita bisa datang memberikan hidup kita kepada Tuhan, memberikan contoh teladan. Saudara, itu satu nilai yang luar biasa sekali. Jangan sampai saudara kita cuma cari keuntungan atau mencari satu kepuasan. Kalau kita lihat ayat di bawahnya, memang ibadah itu mengandung janji. Kita lihat terus ayatnya, ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Artinya di sini bahwa kita datang ke gereja tidak mencari untuk memuaskan diri, tidak mencari mangsa, tidak mencari kenikmatan-kenikmatan, tetapi saudara kita merasa cukup sehingga kita hanya mencari Tuhan. Dikatakan memberi keuntungan besar. Keuntungan apa? Karena ibadah itu saudara berguna dalam segala hal, mengandung janji, berguna dalam segala hal, terutama rohani, jasmani, jiwa kita, masa depan kita, anak cucu kita. Tidak akan minta-minta. Orang yang memulai ibadah kemudian mundur akan terserang iblis, saudara, karena dia keluar dari lingkungannya. Nah, kalau kita lihat kemudian saudara, yaitu Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan ibadahlah kepada Tuhan. Tuhan ingin supaya saudara kita ini beribadah kepada Tuhan yang kita kenal. Tuhan, gereja yang dibangun oleh Yesus Kristus dengan darahnya, menjadi rumahnya, rumah kenangan, rumah kasih. Saudara, itu kita harus beribadah, jangan ke tempat yang lain. Dan kita harus ibadah dengan tulus dan ikhlas, merasa cukup. Saudara, jangan mencari mangsa, jangan mencari untung, kepuasan, tetapi itu akan berguna dalam segala hal, yaitu mengandung janji. Apa artinya saudara? Hari ini untung, tapi besok kita akan buntung, mengalami celaka, bencana. Sehari ini kita dapat berkat besar, kemudian besok kita dirampok, akhirnya habis-habisan. Apa untungnya seperti itu? Namun bersama dengan Tuhan itu berbeda sekali. Yosua 24 ayat 15. Tetapi kata Yosua, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, itu anggap aja berhala-berhala, atau hobi, atau di luar Tuhan, saudara. Atau Allah orang Amorin, negerinya kamu diami ini, atau kita beribadah kepada Allah-Allah tertentu. Tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua yang berdoa memerintahkan matahari berhenti. Yosua yang mengitari tembok Yeriko 7 kali, saudara, itu runtuh semuanya. Yosua yang melewati sungai Yordan dan terbang menjadi 2. Yosua yang diberikan Tuhan, di mana telapak kakimu kamu injak, tempat itu menjadi milik daripada orang Israel. Sebab itu hari ini iman kita harus menjelajah, bukan diam, bukan mati, menjelajah. Kita tetap beribadah kepada Tuhan dan menjelajah. Kita cari jiwa, kita datangin orang-orang yang mundur di gereja, mungkin yang sakit hati, yang kecewa, saudara. Orang yang ingin merusak gereja, orang yang merusak ibadah, kita ingatkan, kita sadarkan, kita doakan, kita kasih, supaya gereja itu saudara menjadi rumah Tuhan yang Tuhan dirikan dengan darahnya. Jangan sampai kita hancurkan, jangan sampai kita kosongkan. Justru saudara kita semakin berjalan, semakin banyak tempat untuk gereja dibuka, dan itu janji Allah, dan itu pasti terjadi baik melalui kita. Kalau tidak pun Tuhan bisa pakai orang lain, bahkan batu-batu pun Tuhan bisa pakai untuk berbicara. Tapi saya percaya kitalah batu hidup yang dipilih Tuhan.
Mari waktunya kita bangkit. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap kami. Tuhan, supaya setiap kami kembali beribadah kepada Tuhan. Dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau menyertai kami. Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Biar setiap saudara kami mulai kembali Tuhan. Mulai kembali melayani Engkau. Menjadikan gereja sebagai tempat kenangan. Sebagai tempat kasih. Sebagai tempat pertemuan dengan kami, dengan Engkau sebagai Bapa kami. Tuhan, biar gereja ini Tuhan kami utuhkan. Tuhan, biar gereja ini semakin bersinar, semakin banyak. Biar anak-anak muda, orang-orang tua, imannya semakin kuat. Dan mereka semakin hari tambah kuat, amat kuat, sangat kuat. Di dalam nama Yesus, segala visi yang Tuhan berikan, baik secara firman yang ada di Injil, maupun visi-visi yang Tuhan berikan gereja, bahwa kami akan menyebar, dan kami akan Tuhan banyak menumbuhkan gereja-gereja. Kaki kami akan menginjak, dan tempat itu akan kemuliaan Allah. Gereja Tuhan ada yang kosong, namun kami akan mengisinya kembali. Kami akan datang membangun dan mengisinya. Kiranya memberkati kami. Jika engkau saudara punya pergumulan, persoalan, masalah, percayalah Tuhan akan menolong engkau. Tumpangkan tanganmu di dadamu. Jika engkau sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Selama kita percaya bahwa kita punya Tuhan dan beribadah, kita akan dipulihkan dan sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, kalau memang saudara masih membutuhkan konseling doa, saudara bisa hubungi nanti nomor-nomor yang tertera yang saudara bisa tahu.